Ini banyak. Sekarang kita jumpa dengan Bang Yuri. Nah, tuh, dia tokoh masyarakat di situ, di daerah Tabir situ, dari barat. Oke. Dia adalah tokoh masyarakat Tabir Barat yang merasakan dampak dari PT Jelonomik. Kita akan berbincang dengan beliau. Apa saja keluarnya dan bagaimana solusinya. Oke. Sebagai masyarakat di daerah Tabir Barat, Bang, apa keluar sebenarnya terhadap PT itu, Bang? Masalah PT itu sebenarnya kalau tuntutan kami itu tutup. Nah, jangan ada operasi lagi. Mau tuh izin, mau punya izin, mau pun tidak tutup. Contohnya kan seperti kemarin ada dari pihak Komisi 3 DPRD Kabupaten Merangin datang ke sana. Datang ke lokasi. Seharusnya pihak PT Ronik itu adalah itu mewakili dari pihak PT kan ada. Tapi ditengok kan pihak kepatuhan PT itu untuk masuk wilayah orang tidak ada. Jadi kalau seandainya tidak patuh, bagaimana dia nak bertanggung jawab kan seperti itu. Kalau masalah itu, Bang, informasinya dia terlambat datangnya, Bang. Apa? Oke, terlambat datang. Ya. Kan itu kan alasan terlambat datang itu sah saja, itu alasan dia kan. Ya. Tapi kan masyarakat dengan pihak pemerintah Kabupaten Merangin dan juga Komisi 3 itu masa kecewa kan seperti itu. Kalau seandainya kerugian bagi masyarakat itu jelas banyak. Yang jelas pihak perusahaan itu kalau seandainya ada AMDAL pasti ada itu, pasti ada rencana kerja. Nah, ada penumbangan, ada penanaman seperti itu. Kalau ada AMDAL kan seperti itu. Sekarang nggak ada kan, cuman sekadar panen. Ya namanya panen itu apa? Panen itu pasti sudah ditanam. Ini Tuhan yang nanam. Panen mau panen bagaimana? Cara kerjanya babat sini, babat situ, ambil kayunya. Yang jelas itu banjir itu sudah pasti. Apalagi daerah perbukitan longsor-longsor itu sudah pasti. Pikir kalau kehendak masyarakat kan tutup seperti itu. Oh gitu. Tapi kan dia kan punya hak. Iya. Perusahaan itu punya hak. Langkah-langkah keinginan warga yang pertama sudah menyurati pemerintah Kabupaten Merangin dan pemerintah daerah lah atau DPRD kan sekarang kemarin kan sudah dilaksanakan. Ada sidak turun ke lapangan. Besok kami menunggu dari Komisi 3. Dia akan menyurati bupati, akan menyurati kami, menyurati pihak perusahaan. Kalau harapan masyarakat kepada PJ Bupati Merangin ini jelas harus bisa menyelesaikan masalah. Oh, itu.
untuk menentukan gejolak dan persoalan. Aktivitas PT Delunik Lestari Raya yang berada di Kecamatan Tabir Barat. Tentu surat ini kami pelajari dan kami cermati dan kami mohon petunjuk dan arahan. Yang pertanggungjawabannya kami langsung dengan Bapak Bupati atau Wali Kota melalui Setda Kabupaten Merangin. Dalam hal ini ke bawahnya jajarannya itu asisten 1 dan kabak pen. Kita awalnya sudah berkomunikasi Pak dengan PT Delonik, tetapi hal tersebut kemungkinan kesibukan kita mungkin belum bisa terjadi. Pada tanggal 21 Agustus 2023, Desa Terentang, masyarakat Desa Terentang mengadakan 2 padang di atas Jepang sekitar 100 acara adat dengan pembentukan anggota adat sekaligus mempertanyakan tentang PT Delonik yang bekerja di dalam wilayah Desa Terentang, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin. Cuma minta maaf di sini Pak Dewan, ya saya yang bisa menyampaikan itu kedua masyarakat di dalam desa saya. Kalau di desa lain saya bisa untuk menyampaikan. Kalau kami tidak ubah sama seperti Pak Dewan tadi, kami juga tidak bisa menerangkan kepada masyarakat. Yang jelas apa izinnya itu sudah cukup atau tidak kami tidak tahu, karena yang tahu tentu orang yang bersangkutan. Nama Hendrika Putra dari Desa Merakidul perwakilan KPI Kecamatan Tabir Barat. Di sini tidak banyak yang dapat kami sampaikan terkait keberadaan PT Delonik di Kecamatan Tabir Barat. Yang pertama itu kalau tidak hilang PT Delonik mulai masuk itu sekitar 2016. Yang kami pertanyakan, saya tahu kami kalau masalah KR, SIPU itu kan izinnya kan langsung dari kementerian. Izin langsung dari kementerian dan perwakilannya ada di provinsi itu ada BPHP. Terbitnya izin itu harus lulus dulu kajian AMDALnya. Kan itu dah kalau masalah main kayu. Masalah kajian AMDALnya PT Delonik ini terkait di wilayah dia beroperasi. Untuk di lapangan Pak Ketua, bahwa penumbangan kayu sudah rata-rata. Penanaman kembalinya tidak ada, seperti pembibitan. Sementara Pak Ketua, warga di desa mengambil lahan di hutan kawasan sangatlah takut. Terkait gejolak ini terjadi, perlu kami sampaikan kepada Komisi 3 DPRD Kabupaten Merangin, di Tabir Barat itu ataupun kecamatan di Tabir Barat itu adalah orang beradat. Apabila sistem komunikasi kepada masyarakat itu tidak nyambung, ataupun sikap arogansi dan attitude dalam komunikasi itu tidak tersampaikan dengan cara adat, maka besar kemungkinan amarah masyarakat itu timbul. Itu dari jauh-jauh hari upaya dalam menegosiasikan ataupun upaya dalam menyampaikan itikat perencanaannya kepada masyarakat itu bukan diri perusahaan yang menyampaikan. Atas permintaan masyarakat terlebih dahulu baru perusahaan mau. Yang saya hormati langsung saja Pak, langsung saja ya. Baik Pak, sebetulnya ini adalah perusahaan saya ini Pak sudah 18 tahun ya jadi perusahaan yang namanya Muhammad perusahaan itu saya biasa seperti itu cuma ini ada salah administrasi jadi ada sedikit yang kami sampaikan bahwa kami tadi dan tanggal yang kita jelas ada laporan dari masyarakat tersebut bahwa yang mengatakan ada perusahaan yang bekerja di wilayah Dusun Baru itu ada namanya Kadus Dusun Baru itu terima kami cek kebenarannya betul. Nah, itu yang kami itu betul di wilayah desa Baru. Jadi wilayah itu ada tempat seperti yang disampaikan Pak Camat tadi. Kalau Hapi itu Hapi Singamanau dan Tabir Barat dan Kenang Pemarah. Kalau batas wilayah kami sudah sepakat itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi dalam pantauan kami itu benar di wilayah desa Baru. Pernah kami hubungi perusahaan. Penyampaian beliau kami bekerja sesuai dengan kita. Jadi di sini kami selaku orang tua ya menyimak dari perbincangan ya
khusus untuk di Kabupaten Merangin ini dari ketua DPR hingga ke masyarakat bawah. Nah, jadi di sini kami sangat menyayangkan dan menyedihkan pihak-pihak PT Clothing ini. Karena PKK itu kacak ketis pak ketis, kacak lengan pak lengan, kan? Artinya di dalam hal ini bahwa kita memang betul ini adalah katakan izin pemerintah pusat, tetapi saya tahu kalau kita ambil analisa pusat itu adalah di tengah. Artinya atas dan bawah itu tahu. Dan terkait PT Clothing hari ini, mengapa menjadi kisruh yang begitu besar bawah di Kecamatan Tebet Barat? Yang terutama pihak PT tidak pernah mengindahkan kejadian yang bawah. Yang terutama terhadap perjalanan administrasi yang oke, sepakat kami. Mungkin izinnya sudah terlaksana semuanya, cuma kami tidak menerima hal yang seperti itu. Kenapa? Sebab di dalam program tersebut tentu ada berkelanjutan dengan hal-hal yang lain. Apakah setelah penebangan ada penghijauan atau ada pembukitan? Namun pada hari ini tidak sama sekali kami temukan itu. Yang kami tahu dan yang kami dapatkan setelah kayu ditebang dan kami mendapat imbasnya, itu kajian AMDAL cacat. Dan selanjutnya berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018, di situ tadi Bapak dari pihak perusahaan menyebutkan mengikuti aturan yang ada di negara. Oke, kami sepakat. Dan selama perjalanan ini kami tidak melihat aturan mana yang diikuti. Kenapa? Yang namanya CSR tadi itu, tadi Bapak menyebutkan pemeliharaan jalan lah. Padahal di situ dijelaskan juga CSR itu disalurkan itu dalam bentuknya tim. Ada pihak pemerintah, pihak PT dan juga melibatkan unsur masyarakat. Dan di sini apakah ada masyarakat yang terlibat? Tidak ada tampak. Dan masyarakat kami pun tidak tahu menau hal ini. Tidak pernah dikasih tahu. Kami dinas kehutanan itu ada dua. Pertama dinas kehutanan sendiri itu perpanjangan tangannya adalah KPHP Merangin 456. Kami semacam PPD. Kemudian juga ada BPHL, Balai Pengelola Hutan Lestari, yang dalam hal ini seharusnya BPHL yang akan menyampaikan ke kami. Karena apa? Karena seluruh kewenangan perizinan itu BPHL yang mengeluarkan. Izinnya dari kementerian. Sedangkan BPHL adalah perpanjangan tangan dari Kementerian PLK. Sedangkan kami dari dinas hanya berfungsi sebagai fasilitasi dan pengawasan. Jadi kalau masalah perizinan, AMDAL dan lain-lain itu seharusnya yang memberi penjelasan bagi kita itu adalah BPHL, PT dari Kementerian PLK. Namun terkait tentang permasalahan apa yang bisa saya jawab, mungkin akan saya jawab. Kemarin kita sudah melaksanakan ibaratnya track lokasi yang sudah saya sampaikan, dan kalau dari fokus bisa dilihat track saya itu. Kami ini didapatkan SK Menteri LHK nomor 613 tahun 2020. Ini yang terbaru, SK 613 tahun 2020. Jadi dari keterangan ini nanti bisa HPT itu fungsinya hampir sama dengan HP yang warna kuning. Ini warna kuning. Sekarang kita fokus ke daerah yang menjadi permasalahan kita. Yang di mana? Warna biru nggak ada ya? Biru belum ada. Ini pewarna ini berdasarkan SK dari Kementerian LHK, jadi tidak bisa dibuat-buat, Pak. Jadi peta kehutanan itu sama semuanya sesuai dengan Kepres nomor 39 tahun 2019. Jadi baik, kami langsung saja menanggapi tentang permasalahan khususnya yang berhubungan dengan hubungan. Sesuai SK Bupati nomor 646 tahun 2016 tentang jaringan dalam Kabupaten Merangin.
ternyata dalam SK tersebut jalan yang ada atau jalan yang dilewati oleh PT Delomit ini memang bukan jalan kabupaten, bukan jalan provinsi, dan ini merupakan jalan daripada perusahaan atau jalan perusahaan. Namun di samping itu, kami dari Dinas Perhubungan pertama-tama yang perlu kami minta atau kami tegaskan, terutama berapa jumlah kendaraan yang digunakan dalam pengangkutan material tersebut atau kayu tersebut. Nah, kami ingin mengetahui berapa kepadatan, berapa penambahan kendaraan yang ada di Kabupaten Merangin. Kemudian selanjutnya untuk agar kami juga tahu, pertama yaitu jalan atau jaringan jalan yang dilewati untuk mengantar daripada hasil atau kayu ini untuk tujuan akhirnya, maka lewat dinas daerah. Kami hanya menyampaikan berdasarkan RT/RW Kabupaten Merangin yang ditetapkan dengan Perda 04 tahun 2014, sudah kami lakukan overlay, sudah kami masukkan titik koordinat yang kami dapat di lapangan. Kami hanya mendapatkan satu titik koordinat berdasarkan papan informasi yang ada di lokasi yang ditinjau pada tanggal 17 Maret. Jadi dari titik koordinat tersebut setelah kami overlaykan dengan peta pola ruang RT/RW Kabupaten Merangin, maka berada di dalam kawasan hutan produksi. Kebetulan titik tersebut berada di perbatasan dengan Kecamatan Tabir Barat dan Kecamatan Sungai Manau. Itu titik koordinat yang kami dapatkan kemarin. Untuk titik koordinat atau peta delegasi, kami sudah mendapatkan berapa titik koordinat yang dikuasai oleh titik rumit ini sebenarnya. Kalau misalkan semuanya bisa saling menahan, karena memang ternyata dalam prakteknya ini bisa terbukti, bisa dijalankan dengan secara seksama. Karena terima kasih juga kepada PT Delomit yang sudah memenuhi dari permintaan roda untuk melakukan penyetopan sementara. Karena memang kemarin indikasi awal yang didapatkan oleh kami yang mohon maaf, jadi sehingga kami kemarin ngambil langkah dalam arti kata daripada terjadi konflik sosial yang lebih luas. Saya mohon izin kemarin saya meminta kepada Pak Hari termasuk Pak Pais kemarin untuk dihentikan sementara, termasuk yang mohon izin juga kalau misalkan di sini ternyata memang belum ada kesepakatan, ya karena mohon izin Pak, arus bawah masih panas Pak, mohon izin kita pun belum tahu juga ya, karena memang kepastian itu memang kita harapkan bisa terjadi melalui mekanisme komunikasi ini Pak. Ini nanti meminta petunjuk dari Pertua langkah solutif yang titik temunya di mana. Tapi yang pasti saya minta tolong untuk menjaga situasi Kamtimas apalagi sekarang tahun politik, jangan sampai ini disalahgunakan dengan kepentingan yang ini. Saya minta tolong untuk sementara aktivitas stagnan dulu Pak. Mungkin itu saja Pak Ketua, terima kasih. Dua kecamatan ini berdasarkan peraturan daerah tahun 2007 dan 2008 yang dibentuk duluan itu adalah Narumantan. Dia berbatasan sekelilingnya beberapa kecamatan, terutama yang ada di kecamatan dulunya Tabir sebelum ada Tabir Barat dan Pangkalan Jambu, yaitu Sungai Manau, Renau Barat. Dan setelah dibentuknya kecamatan Tabir Barat di tahun 2008 pakai Perda nomor 8 tidak salah, itu sudah wilayah ini berbatasan dengan Narumantan, Renau Barat, Sungai Manau, Pangkalan Jambu. Artinya di sini, ketika di sini adalah bicara batas wilayah kecamatan. Terima kasih untuk Desa Kenetam dan Desa Batu Nalo. Jika pun ada kedua kesepakatan, tapi itu hanya sebagai rujukan. Karena apa? Kita masih juga menghadirkan desa-desa yang berbatasan dengan wilayah di sekelilingnya, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Artinya di sini kami langsung saja, kami dari Dinas Lingkungan Hidup Merangin, kami
kapasitas kami mewakili Pengadis dan saya menjabat selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Merangin. Jadi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di dalam forum yang terhormat ini terkait dengan kapasitas kami di mengikuti daripada polemik yang ada antara epidemiologis ini dengan masyarakat yang terdampak. Yang pertama yang perlu kami sampaikan di sini bahwasanya menurut data yang kami dapat, kami ini juga PT Dolomix ini 2014 terkait dengan untuk izin lingkungan melalui AMDAL. Jadi di dalam AMDAL itu ada namanya AMDAL dan RPL dan RKL. AMDAL itu adalah siapa lingkungannya, kemudian rencana pemantauan lingkungannya dan rencana pengelolaan lingkungan. Itu AMDAL di dalam dokumen itu. Nah, hari ini dengan adanya polemik yang terjadi pada hari ini, kami juga men-tracing PT Dolomix ini di mana sih ini dokumennya. Setelah kami lihat, kami tracing di OPD, bahwasanya dokumen satu pun tidak ada dengan kami. Kami juga baru tahu, saya terutama dengan bidang juga, dan karena di OPD itu juga silih berganti orang yang datang juga, kami tanyakan juga sampai ke hulunya, dan kami dapati dokumen ini itu pun melalui via WhatsApp, melalui kawan-kawan kami di DLH Provinsi. Nah, jadi karena ini terkait dengan kewenangan kehutanan, itu mungkin saja pada waktu itu pengurusan dokumen izin lingkungan dan kelayakan lingkungan itu berada di pemerintah provinsi. Untuk PT DLR, Dolomix Lestari Raya, OSS-nya terbit pada tanggal 18 April 2022 dan ditandatangani secara markot oleh Menteri Investasi Kepala BKPM. Adapun bidang usaha yang diajukan yaitu ada 3: pemambatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi, pemambatan hasil hutan ikan kayu, dan industri veneer dengan lokasi Desa Ngol, Kecamatan Tabir Barat, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Manau, Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu, dan Desa Bukit Perentak, Kecamatan Pangkalan Jambu. Untuk perizinan sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kami tidak bisa mendapatkan filenya pada OSS, mungkin belum diupload sama pelaku usaha. Sebenarnya ada di sistem OSS ini, di perizinan dasar bisa kita lihat nantinya terkait persetujuan lingkungan, persetujuan tata ruang. Ada 3 poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober kemarin kita sudah melakukan cek lokasi terhadap titik tebang yang ada di area pengembangan PT Dolomix. Yang kedua, hasil cek lokasi titik koordinat tersebut berada di kawasan hutan produksi. Dan yang ketiga, untuk permasalahan izin, karena ini berada di kawasan hutan dan itu bukan area daripada wewenang BPN. Kalau BPN itu areanya berada di APL, tentu kami tidak bisa menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang berada di dalam kawasan hutan tersebut. Mungkin itu Pak Ketua yang bisa kami sampaikan. Tambahan dari Mas Petrus, silakan Mas. Di sini menambahkan beberapa hal, Bapak. Seperti yang sudah sama-sama kita simak dari pihak perizinan tadi dari Dinas Kehutanan, bahwa perizinan mengenai pengelolaan hutan di kawasan hutan produksi ini merupakan kewenangan dari KLHK, dan ini menjadi di luar dari kewenangan BPN. Benar yang disampaikan bahwa kewenangan kami hanya terbatas pada APL, area penggunaan lain di luar kawasan hutan. Mengenai perizinan lebih lanjut,
berkaitan dengan BPN juga izin lokasi dan lain sebagainya itu tidak belum masuk ke kami, tidak ada sangkut pautnya ke kami, karena selama ini sama-sama kita ketahui berdasarkan perizinan yang sudah terbit, kemudian berdasarkan pengecekan ke lokasi di lapangan langsung, areanya di area hutan. Jadi untuk lebih lanjut monggo didiskusikan, kami ikut menyimak Pak apa yang kemudian akan menjadi kesimpulan dari rapat ini. Terima kasih. Kemudian Pak Ketua, kenapa kami selaku Ketua Lembaga Adat Desa Telentam menyurati perusahaan Jalonik Lestari Raya? Memang selama ini dia perusahaan tersebut mengabaikan hak masyarakat adat Desa Telentam. Tapi setelah kami dengar pemaparan dari pihak perusahaan Lestari Raya, ini ada baiknya bagi kami Pak Ketua. Sangat baik. Ada di situ program unggulan pembinaan masyarakat yang berada di desa di wilayah HP. Kami sampaikan lewat forum ini Pak Ketua, satu dusun yang namanya Batang Meliki dari wilayah Desa Telentam ini sudah tertinggal Pak. Kenapa? Mereka tidak sanggup hidup di situ karena ekonomi Pak. Jadi satu-satunya jalan kami harus mempertahankan PT Jalonik ini sebagai bapak angkat untuk pembinaan di wilayah administrasi adat desa kami. Mungkin di sini agak berseberangan dengan pendapat teman-teman yang lain Pak. Kemudian masalah CSR, pihak PT Jalonik Lestari Raya sudah menyampaikan bahwa dia siap untuk membayar 5% ke desa yang dilalui. Jadi sampai hari ini kami mencabut pengabdian dari PT Jalonik Raya, sekaligus kami mendukung mohon kepada Dewan OPD yang ada di Kabupaten Merangin untuk memberikan kegiatan selanjutnya kepada PT Jalonik Lestari Raya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan dulu. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan melihat dalam peta tadi berdasarkan kesepakatan antar desa untuk menunjuk suatu perbatasan itu belum ada. Tetapi ada pihak desa yang mengklaim itu adalah desa A atau desa B. Kalau kita tengok peta, kalau kita lihat petanya, jarak dari desa Muara Kidul ke lokasi 9 kilo. Jarak Sungai Tabir ke lokasi itu 7 kilo. Jarak dari Telentam ke lokasi itu 9 kilo. Padahal lokasi PT Jalonik itu berada di belakang desa Sungai Tabir. Tetapi ada yang mengklaim bahwa itu adalah area desa A atau desa B, saya tersebut nama desanya. Kalau begini, ribut kita tidak jadi kita menyelesaikan masalah. Jadi tolong hargai gitu kan. Kita juga sudah berusaha bagaimana permasalahan ini selesai gitu kan. Maka saya tidak akan berbicara masalah batas karena batas domainnya beda. Kita tidak bicarakan batas pada hari ini. Yang kita pertanyakan adalah yang diminta oleh masyarakat akibat aktivitas PT Jalonik yang masyarakat dirugikan. Jadi saya tidak mentolerir kalau ada masih masalah batas, saya akan tutup rapat ini. Kita nanti di ruang terpisah, kita masalah batas ini nanti kan ada KBPN. Kita ada KBPN, nanti dibuat penetapan. Karena semuanya baru indikatif, baru kesepakatan antara saudara dan sama saudara. Itu, tolong ingat itu. Ini Pak Dewan, itu ada penyampaian dari pihak PT, dia telah mengeluarkan sudah LPK kayu 2.197 kubik. Sudah di LP kan? Ya Pak Pimpinan Jalonik. Jadi yang perlu kami pertanyakan tentang dana SDR-nya, CSR-nya. Jadi apakah ini sudah dialokasikan pembayarannya apa belum? Ini perlu juga kami tahu Pak Pimpinan. Kenapa? Sebab kami adalah nomor 1 di desa. Ini perlu dipertanyakan oleh masyarakat kami nantinya. Umumnya Tabi Barat pasti menanya. Jadi jangan ada duga di antara kita. Jadi kami minta penjelasan itu dari pihak PT nantinya. Kalau memang sudah bayar, sebutkan siapa yang menerima. Kalau belum, kapan pembayarannya. Kalau tentang lanjut tidak lanjutnya, itu kami serahkan kepada izin pihak PT. Itu balik ke perizinan dan juga tentang hak kerja dari LPK-nya. Tawa mengurusi jalan produksi X Bukit Riman, terserah maksudnya.
itu kegiatan mulai dari penumpukan kayu itu tadi berada total di wilayah Tabir Barat. Tentu kita dulu apa yang disampaikan oleh Bapak pimpinan rapat tadi, kita tidak membahas di sini masalah tapal batas. Tapi peta indikatif yang sampai yang jadi rujukan oleh kehutanan tadi itu adalah Sebentar. Iya. Saya sudah sampai. Itu RT RW. Ingat ya, itu RT RW yang dibuka itu adalah RT RW. Oke. RT RW pada nomor 4 tahun 2014. Iya. Ya, RT RW bukan indikatif yang saudara rekam. Oke. Ingat itu. Siap. RT RW yang diralat oleh pimpinan itu sama-sama kita yakini tidak lari dari titik-titik memang batasnya Tabir Barat kecamatan-kecamatan yang sekitar. Desa yang lainnya sanggup tidak desa Telentang menanggung akibat. Kami yang dapat banjir yang desa sebelahnya, apakah desa Telentang mampu menghadang banjir tuh? Itu yang dipikirkan, bukan hanya desa Telentang itu. Selanjutnya dalam pembicaraan ini tadi saya perhatikan kita sudah jelas, kita sudah nengok semuanya. Berapa banyak aturan yang telah dikangkangi oleh pihak PT Delon ini. Yang pertama, semacam amdal yang cacat dan kewajiban sosial dari pihak PT yang tidak pernah dilaksanakan, kami minta tutup. Gak tahu menau lagi kami minta tutup. Jadi berdasarkan Perda nomor 3 tahun 2018 itu sudah dikangkangi. Setelah itu Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang PT dan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2018 itu sudah jelas. Ketika ada kekeliruan, mohon ditinjau kembali. Terima kasih. Kita tidak selesai pada hari ini, butuh waktu yang lebih panjang lagi. Maka daripada itu, melihat dari peta yang disampaikan oleh dinas terkait tadi, mulai dari Desa Mentawa sampai ke Simpang Morojernih, terus sampai lagi ke Simpang HTI, langsung masuk ke lokasi PT, tentu tidak lepas dari kawasan Kecamatan Lotatan, juga tidak lepas dari Kecamatan Tabir Barat. Demi kalau memang maunya lancar PT belum tersebut. Kalau kami, mohon maaf, kami yang di hilir lebih baik tidak di jalan lagi. Mohon maaf, kami stop. Bisa kami blokade di jalan itu tersebut. Bisa kami blokade di jalan tersebut. Tetapi kalau kesepakatan itu khususnya pemuda Kecamatan Tabir ingin mencari solusi yang terbaik, kita siap bekerja sama dengan pemuda Kecamatan Tabir. Jangan mentang-mentang kita dibujuk PT, ya, kita dibujuk PT sudah menyimpang. Ingat itu. Jangan sampai terulang berkali-kali, ya. Kita dibodohi oleh PT. Habis kayu keluar, siapa yang bertanggung jawab? Habis kayu keluar, siapa yang bertanggung jawab? Itu yang saya minta. Bukti sudah jelas, kayu sudah keluar 2000 kubik. Pembibitan zon kosong, ya. Jangan mikir ekonomi masyarakat yang mana? Itu yang saya pertanyakan. Jadi jangan berkhianat kepada masyarakat 13.000 masyarakat Tabir Barat. Ingat itu. Jadi saya minta, saya tidak menyetop PT Delonik, tapi bagi kami jaminan yang sudah ditumbang ditanam dulu, kayu dosa keluar dulu. Apakah PT Delonik sanggup? Sebegitu. Kami mohon juga nanti camat kalau tantang, karena kita yang belah kaki kita masuk ke hutan Tabi, yang belah kanannya masuk ke hutan. Lalu itu boh disambunglah gitu kalau jadi sambung. Terima kasih dengan apa tadi petekun ya, telur ya. Terima kasih. Kita ini untuk kemajuan titipan ke anak cucu kita besok. Terima kasih. Perusahaan datang tidak disosialisasikan, kemudian timbul persoalan sosial. Contoh baru-baru ini Pulau Rempang. Ini kan contoh-contohnya. Banyak perusahaan sawit, banyak perusahaan lain lah berdarah, lah timbul pertempuran, kita selesaikan. Nah kita ingin dalam kasus PT ini
dengan masyarakat ini itu tidak terjadi. Bagus dari awal kita sudah membuat presurnya, Pak Camat berinisiatif, pemerintah desa berinisiatif. Bagaimana pengelolaan hutan yang baik? Itu adalah tuntutannya dari pihak PT Dolomit. Dari usul Pak Camat itu nampak sudah. Bagaimana kita perusahaan ini bekerja dengan sistem yang baik. Dalam konteks pengelolaan hutan dengan sistem kerja yang baik itu harus ada hal-hal yang diperhatikan. Ini kita bukan hanya bicara soal wilayah, soal peta. Ini dampak sosial yang terjadi ketika ada komplain dari masyarakat di hilir. Ini juga akan berdampak kepada masyarakat yang ada dulu. Semuanya pasti kena imbas. Jadi saya tawarkan opsi pertama, pihak perusahaan harus melaksanakan sosialisasi di kecamatan. Ingat itu, Kecamatan Tabir Barat dan Kecamatan Nalotanta. Nanti orangnya sesuaikan berapa orang perwakilan dari desa masing-masing. Bangunlah komitmen seperti apa itu. Saya kasih waktu, ya. Kami tawarkan. Jadi untuk pemenuhan komitmen tersebut, tentunya ingat ya, komitmen harus berdasarkan aturan yang berlaku. Jangan main-main preman. Ya, komitmen berdasarkan aturan yang berlaku. Kami tidak mau mengangkangi aturan, karena idealnya berpatoklah pada aturan yang berlaku. Jadi kami tawarkan kapan sosialisasi dilaksanakan. Kalau perlu kami hadir, ya, untuk wilayah Nalotanta nanti diwakili oleh Dapil 1, untuk wilayah Kecamatan Barat nanti diwakili oleh Dapil 2, supaya berimbang. Jadi ada jaminan yang diminta oleh Bapak itu terhadap perusahaan. Kami hadir apa yang disampaikan oleh Yani tadi. Kami akan mengawasi ini. Ini kami tawarkan kapan sosialisasi dilaksanakan. Saya tidak membicarakan persentase, ya, ingat itu. Saya tidak akan membicarakan persentase. Karena yang nama bagi itu tidak mesti harus sama rata. Ya, saya ingatkan, yang nama berbagi itu tidak mesti harus sama rata. Ya Pak Kapolda, tidak mesti harus sama rata, ingat itu. Jadi sesuai dengan porsi masing-masing. Ya, nanti silakan masalah tenaga kerja, saya meminta juga nanti perusahaan rekrutlah tenaga kerja yang berada di wilayah di mana perusahaan itu berdiri. Tentunya sesuai dengan ilmunya masing-masing. Bangun kerjasama dengan apa tadi Pak Rusna? HTR tadi. Bangun kerjasama karena melewati wilayah itu melewati jalan tersebut. Karena itu juga mereka sudah punya izin. Tolong kita hargai juga. Nanti Pak Idin tolong diinikan supaya semuanya sama-sama enak. Jadi sepanjang komunikasi itu berjalan, saya rasa tidak akan muncul masalah. Ini selama ini kan karena komunikasi buntu. Maka ke depan untuk melakukan ya setelah 2 minggu. Ya, silakan berembuk nanti kapan waktunya. Dan dari komitmen tersebut, ya, sebagian dari komitmen tersebut harus berjalan dalam kurun waktu berapa lama? Karena tadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Kades SCI, ini kan komitmen yang jalan sekarang itu kan masalah pembibitan, ya, pembibitan itu kapan itu dilaksanakan. Kalau soal apa yang dibangun silakan tanyakan kepada masyarakat maunya apa sesuai dengan aturan, jangan nanti keluar dari koridor yang ada. Jadi saya cuma pesan-pesan Kamtibmas saja di sini Pak. Sudah panjang lebar apa yang sudah di Pak Yani tadi, aparat. Tentunya ini tugas kami Pak, menjaga Kamtibmas. Nggak tahu ini, saya ini selepas dari Kapolsek Tabir ini sering ribut. Kalau saya 2 tahun 2 bulan itu ini sering sejuk benar. Apalagi ingat senyum Pak Kades Telentang, Pak Kades Baru Nalo, Pak Kades itu adik saya si ini itu tambah hitam kalau lagi. Ini adik-adik saya semua nih, si Benny, si kita sampai ke PT Delonik. Awal saya masuk itu 2021. Itu di izin KR. Pertama Agus Salam. Kemudian Mabis Desa Balkipur. Nah kemudian tahun 2022 bulan April itu pihak manajemen PT Delonik dari Jakarta melalui BPHR menawarkan kita untuk mengakuisisi atau meng-take over PT Delonik Lestari Raya. Nah, seiring berjalan kita survei, akhirnya terrealisasi Juli 2022
Jadi memang AMDAL PT Deloning ini lahir di 2014. Izin perizinannya lahir di 2016. Tapi kita menguasai PT Deloning ini 2022. Artinya sampai sekarang 2023 itu baru 18 bulan. Yang mana kita bangun servis jalan, jalan yang sudah ada itu jalan PT Rehan Aditya Pertama, kita minta izin ke dinas provinsi. Kemudian koridor jalan PT Hijau Arta Musra, kemudian koridor PT Jebus Maju. Nah dari situ kita efektif dalam bekerja ini baru sekitar 5 bulan. Kita membangun jalan dan kita selama 6 bulan Januari sampai baru berapa bulan ini hujan.